Iya, kembali lagi ke segmen bareng Origin ya. Harusnya tiap minggu, ini udah minggu kedua nih. Kalau minggu lalu kita ada Mbak Nuri, kita ngobrol soal banyak tentang riset beliau. Nah, sekarang kita kehadiran Mas Bagas juga dari Origin dan PhD di UMC Amsterdam. Apa kabar Mas Bagas? Alhamdulillah kabar baik Mas Hanif. Baik ya. Tadi kayaknya agak kehujanan ya Mas Bagas. Sedikit tiba-tiba hujan, tapi untungnya tetap sehat dan semangat. Semangat. Dan Oke. ini sebenarnya ada satu perks, Mas. Kalau Mhm. misalnya kita ke sini dan hujan biasanya tuh agak telat bisnya. Tapi tadi untungnya Untungnya pas banget habis keluar stasiun ada bisa lewat mhm langsung mhm, naik deh. langsung naik ya. Iya. Namanya rezeki anak soleh. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi karena kalau kalau telat satu bis itu nunggunya 30 sampai 35 menit setelahnya. Hmm, Jadi harus lumayan lama lagi tuh invest waktunya. bahaya tuh. Mhm. Tapi anyway, Mas Bagas, kita sebelum masuk ke yang tentang risetnya, kita pengen kepo-kepo juga tentang apa yang Mas Bagas teliti di sini. Mhm. Bisa diceritain nggak Mas dari awal nih kalau aku kepo-kepo di profil Mas Bagas nih ya, mulai dari eh, website UMC-nya juga. Mas Bagas ini ngajar ya di Unsud sebelumnya ya. Benar. Ah, terus medical doctor juga. Mhm. Aku penasaran kok bisa nyebrang ke sekarang di bawah apa tuh Mas? Ethics and Law and Humanities. Iya, 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 Gimana iya. Mas cerita Ceritanya Mas gitu Bagas? ya. Ya. Oke, jadi mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau sebenarnya ethics atau bioethics in general itu sebenarnya adalah bagian juga dari ilmu kedokteran. Oke. Jadi dokter-dokter itu disiapkan untuk mereka bisa menghadapi dilema etik, hal-hal yang membingungkan gitu. Ya. Selama mungkin mengobati pasiennya, ketemu ada kasus yang bingung, tapi nggak cuma membingungkan secara penyakitnya ini apa gitu ya, tapi apa yang harus dilakukan Ya. gitu. Jadi kondisi-kondisi itu yang menyebabkan kita juga harus memberikan mereka bekal persiapan. Nah, itu keilmuannya dari bioethics, medical ethics Oke. gitu. Nah, Itu jadinya intersection-nya ya berarti ya benar sama social interdisiplinarinya di ya, situ. Mhm. social sphere. Karena jujur aku berasal dari keluarga yang kebanyakan dokter. Mhm. Tapi aku sendiri juga masih takut nih buat ngulik bahasa-bahasa teman-teman di Fakultas Kedokteran karena beberapa agak sulit memang memang nggak bisa ada padanannya ya dengan kata-kata yang di luar di bidang medicine. Mhm. Cuma sebelum ke kata-kata yang rumit-rumit, Mas. Ketika nyebrang dan dateng terus bergabung dengan UMC segala macam, apa Mas yang bikin paling kaget gitu? Beda dengan Ya. Fakultas Kedokteran. Oke. Jadi sebenarnya yang paling bikin kaget adalah karena aku itu dari S1 terus koas, terus langsung PhD. Jadi nggak ada S2 yang kayak teman-teman kayak Mas Hanif gitu ya, ada bekal secara teoritis, bagaimana teori-teori di dalam ilmu bioetik gitu ya. Walaupun sudah dapat sih waktu S1 dan ikut beberapa conference, tapi kan kayaknya beda gitu ya kalau nggak dapat pengajaran secara formal gitu. Jadi itu yang agak kaget, oh ternyata banyak teori yang harus kita kenali dan dipahami lebih dalam dari apa yang kita sudah tahu selama ini gitu. Terus ya banyak banget materi-materi social science juga Hmm. yang ada di departemenku sekarang, yang itu menurutku harus dikejar gitu ya. Hmm. Dan akhirnya ya sebisanya aja deh untuk masalah teori-teori lebih ke empiris aja Hmm, yang hmm, hmm. aku kerjain selama PhD gitu, supaya nggak Oke. jadinya memaksakan gitu. Ya, ya, ya. Berarti bisa dibilang sedikit mulai dari awal juga mungkin baca-baca Ya, betul betul. teori yang beda banget dari S1. Benar benar benar. Apalagi masalah metode penelitiannya yang Nah, itu juga. beda banget gitu. Waktu S1 pakainya kuantitatif gitu Iya, kan, iya, kuesioner, iya. terus statistik gitu Survei, ya, ya. ya. Habis itu setelah S1 waktu udah mulai masuk Unsur jadi dosen, udah Ya, mulai kenal nih kualitatif gitu ya, oke. tapi sebatas ke interview gitu. Oke. Nah sekarang etnografi, jadi ada data observasinya, Ya, kemudian ada tambahan beberapa FGD juga ya, ya. kemarin, terus datanya jadi banyak banget, agak overwhelming. Nah Ya, itu ya, yang ya. agak pusing sih. Oke, oke. Wah, ini belum masuk ke substansinya aja udah pusing nih ya. Iya, Tapi lumayan. sebelum itu juga, Mas, kalau misalnya orang ingin masuk ke apa namanya UMC nih, Mhm, apa yang pertama kali diperhatikan, Mas? Kayak misalnya apakah mungkin portofolio nulis mhm. atau CV, ikut conference atau apa, Mas, yang disiapin dulu? Iya, iya, iya.
Jadi Amsterdam UMC ini kan sebenarnya University Medical Center Ya, gabungan antara dua universitas ya Mas. betul. Jadi di Amsterdam ada dua univ, ada UvA, University of Ya, Amsterdam, sama satunya VU, Vrije University. Nah mereka itu punya dua fakultas punya masing-masing punya fakultas kedokteran dan punya rumah sakit akademik. oke. Nah rumah sakit akademiknya ini gabung gitu. Jadilah Hmm, Amsterdam UMC. Itu sedikit backgroundnya. ya, ya. Nah kemudian pertanyaannya tadi apa yang dicari dan yang harus disiapkan Hmm, kalau misalnya kepingin jadi PhD researcher di sana, mungkin bisa dilihat-lihat lowongannya gitu ya, ada yang, internal PhD hmm, atau bawa project sendiri hmm, kayak saya. hmm. Tentu portofolio itu penting, tapi juga menurutku, tahu benar supervisornya ini, keahliannya di mana, Hmm, hmm, dia ahli di metode apa, kemudian, topik-topik apa yang sering beliau teliti dan hmm. apakah memang inline dengan interest kita. Terus Oke. ya udah di-approach aja, kalau memang klik dan berjodoh gitu Hmm, ya, hmm. ya berarti, bisa dilanjutkan dengan mencari, dana funding kayak misalnya LPDP Oke. atau funding yang lain. Oh, berarti kalau di UMC Mhm. itu modelnya boleh approach profesornya langsung atau memang dari fakultas? Ya ini menarik banget nih. Hmm, Kalau menurutku sejauh ini dari supervisor sih, dari supervisor ya, karena dia oke. modelnya nggak kayak admisinya, PhD di PhD UK di, ya atau di betul. Australia gitu ya. Jadi memang ke supervisor dulu, kemudian ya udah, eee, chit-chat, jelasin tentang topik Hmm, penelitiannya. Aku waktu itu kirim proposal, tapi sekarang ada juga yang bilang, "Jangan kirim proposalmu karena oke. itu nanti bisa diambil nih idenya," gitu. Iya Jadi oke, ya itu aku juga sempat ya ya, kepikiran itu. Gimana Mas? Maksudnya mhm, jadinya nggak semuanya minta proposal ya? Ada yang mhm, kayak apa sih Mas? Outline atau mini proposal iya, mungkin gitu-gitu ya? mhm mhm. Itu masih works atau Ya, full? sebenarnya sih tergantung seberapa worth it Oke, supervisor ini buat dikejar gitu ya. oke. Kalau misalnya merasa emang beliau ini seseorang yang, bakal membantu Mhm, untuk karir PhD-nya, ya kenapa enggak kita coba sediakan yang beliau minta gitu. mhm, Misalnya mhm. tadi mini proposal ataupun sekedar outline kayaknya masih sangat doable gitu ya. Tapi juga, kayaknya yang perlu dibahas juga adalah supervisor itu jangan cuma pilih yang terkenal dan banyak, paper-nya karena jangan-jangan saking sibuknya malah jadi nggak ada waktu buat ngebimbing kita secara intens. Hmm, Akhirnya jadi agak terkatung-katung gitu istilahnya. Nah itu itu yang bisa kita dilihat dari takutkan. apa Mas? Misalnya dari beliau terlibat dalam riset grup apa gitu ya? Mhm. Kalau aku kayaknya lebih ke arah testimonial sih. Jadi Oke, mungkin bisa kita coba, approach PhD bimbingan beliau mhm, gitu, mhm. yang ada di research group-nya. Biasanya ada nih di Iya, iya. website ya Iya, kan. iya. Nah, coba tanya kayak gimana gaya bimbingannya, terus, pro kontra kayak gimana kira-kira kalau berada di bawah, payung beliau, di bawah sayap beliau gitu. Mmm, Buat gambaran aja kalau misalnya, mungkin challenging tapi masih acceptable buat si calon si PhD calon ini, iya, ya ayolah lanjutkan. Tapi kalau ternyata oke. agak susah nih bayangannya, ya bisa pikir-pikir lagi. Oke, oke. Tapi kalau misalnya Mas, udah masuk, terus kan ada istilahnya go or no go ya di tahun Mhm, pertama. mhm. Itu dari Mas Bagas sendiri gimana? Dan kalau misalnya teman-teman yang mau lanjut, itu bisa menakar nih di tahun pertama itu harus ngapain? Itu ada insight nggak dari Mas Bagas? Ya, kayaknya sih ini juga tergantung Hmm, departemennya, tergantung supervisornya juga apa yang diekspektasikan selama setahun pertama gitu hmm. ya. Kalau di pengalamanku, eee, tahun pertama itu bener-bener nyiapin proposal, kemudian bikin literatur review, Oke. terus, Oh, harus kuat menyiapkan dulu ya literatur benar, review-nya karena harus novel juga ya iya jadinya ya? nyari novelty-nya itu Iya, tuh iya, yang agak oke. susah kan dan Iya, kayaknya sekarang gitu ya dengan, era tahun 2025 gitu iya, iya. kayaknya agak susah tuh nyari novelty. Novelty ya, Heeh, betul, jadi betul. ya mungkin metodenya kah, atau mungkin populasinya, atau lensa yang dipakai yang beda kayak gitu, Atau objek risetnya ya, atau ya. objek risetnya. Iya, Akhirnya terus mainnya di utak-atik itu ya? utak-atik di Oke. situ. Tapi karena kualitatif itu ciri khasnya adalah kita nggak akan mungkin masuk ke dalam sungai 2 kali dan mendapatkan air yang sama. Yes. Karena kan selalu mengalir kan airnya. Ya. Jadi ya, jadi akan selalu ada novelty sih ujung-ujungnya. Walaupun Ah, mungkin, oke. berulang atau mungkin jadi menguatkan teori atau seperti apa, tapi akan tetap ada relevansinya. Oh, I like that principle. Ya, maksudnya dari bidangku aja nih ya, Mhm, kadang nyari novelty itu gila banget susahnya. mhm, Apalagi
aku law and technology. Jadi kalau ngomongin AI segala macam, bayangin aja within days bisa berubah gitu kan. Benar. Nah, terus kalau hubungannya nih Mas dengan nyari funding eksternal ya. Mhm, Kalau Mas Bagas itu ada keharusan nggak Mas menjaga topik yang awal kita propose mhm, dengan misalnya di tengah-tengah kita harus navigate ulang bahkan shifting ke topik yang sedikit berbeda atau gimana Mas? ya. Nah, ini kalau misalnya dari pengalaman, kalau misalnya LPDP nih kayaknya nggak masalah nih. Hmm. Misalnya ada perubahan topik, yang penting pokoknya kalau mereka output base kan, akhirnya lulus gitu, Oke. tepat waktu, jadi it's okay. Tapi kalau misalnya fundingnya adalah mungkin dari Belanda gitu, Hmm, hmm, NWO atau Zone MW. hmm, Nah, mungkin mereka juga akan lihat-lihat tuh seberapa inline dengan proposal awal. Kemudian kalau misalnya ada perubahan harus bisa di-justify hmm, hmm. kenapa itu terjadi. Iya. Jadi memang harus dilihat-lihat case per case. Atau bahkan harus shifting in a timely manner mungkin ya. Mhm, benar. Oke. Kalau misalnya selain, ngomongin funding, kalau ngomongin dari sisi promotornya, Mas. Ya, Mas Bagas posisinya gimana? Promotornya dari sini semua atau, mmm, mix atau gimana? aku mix karena penting untuk tetap menjaga, suara dari lokal gitu. Jadi Oke. karena memang objekku tentang Indonesia, Mhm. jadi ku campur 2 supervisor dari Oh, Amsterdam, oke. kemudian Campur. satu co-supervisornya dari Co-supervisor. Indonesia. Dari Indonesia? Unsud Mhm. juga? Iya, kebetulan Oke. juga alumni departemen yang sama. Jadi Oh, iya menjaga iya, oke. kolaborasi Heeh. gitu, sekaligus juga karena memang beliau, expert di bidang, bioethics gitu Mhm. ya. Jadi, expertise-nya sangat membantu sih. Oke oke oke. Berarti kalau dari sisi, eee, riset juga nanti ketika ngambil ke lapangan, Mhm. ambil data ke lapangan, akan lebih banyak dengan co-supervisor ya, Benar, berarti? tektokannya secara daily atau weekly bakal sama beliau gitu. Heeh heeh. Karena memang yang ada di lapangan dan ngerti, misalnya kalau kita interview ada Iya transkrip, kita iya bisa langsung bahas, nggak usah di-translate dulu. iya iya. Jadi banyak keuntungannya kalau kita punya co-supervisor Mmm, dari Indonesia. oke. Mas, ini kan ngobrolin, Indonesia atau mungkin Asia lebih generalnya ya, Mhm, secara jadi quote and quote "objek riset" nih. mhm. Seberapa, apa ya istilahnya, seberapa laku sih Mas Asia atau Indonesia jadi objek riset atau problems gitu Mhm, mhm. di Belanda atau di Eropa, Mas? Ya, eee, kalau boleh sedikit mempromosikan gitu ya, Mhm, sebenarnya laku banget dan masih sangat ada ruang untuk temuan-temuan di Indonesia untuk dipublikasikan dan didiseminasikan di Eropa maupun di Belanda kayak gitu ya. Karena, misalnya dari healthcare kayak gitu ya, ternyata ada juga diaspora-diaspora Indonesia yang tinggal di Eropa ya kan. iya, Dan mereka ini membawa culture-nya sendiri, kemudian membawa nilai-nilainya sendiri, dan hal-hal ini yang kemudian dianggap penting untuk dipahami oleh healthcare profesional yang ada di sini juga, karena mereka kepingin berikan perawatan kesehatan yang inklusif kayak gitu. Jadi maksudnya? sesuai sama semua Mhm, orang kayak gitu. oke, Misalnya inklusif itu artinya pelayanan kesehatan yang sesuai dan disesuaikan dengan misalnya nih orang Islam kayak gitu iya, harusnya kayak gimana, orang oke, Indonesia biasanya maunya seperti apa kayak itu. Nah, dengan adanya penelitian dari Indonesia ini bisa membantu mereka buat jadi lebih aware, oh ternyata orang Indonesia biasanya kayak gini ya. Walaupun kemudian tidak untuk di stereotyping, iya iya iya, tapi bisa untuk meningkatkan awareness, kemudian jadi eee, titik buka untuk conversation lebih lanjut mmm. kayak gitu. Tapi kalau dari sisi, mmm, Eropa, Mas, aku di bidangku nih kalau aku Mhm, berefleksi, itu kayaknya masih lumayan tertinggal namanya, mhm, apalagi kalau kita ngomongin waktu itu, ngomongin data pribadi misalnya. Itu aku nggak pernah ngelihat dosenku satu kali pun nyebut Indonesia mhm, ketika ngomongin perkembangan proteksi terhadap data pribadi. ya, Yang tersebut adalah kalau misalnya negara Global South yang kita mhm, sebut sering kita sebut sekarang itu lebih ngomongin Brazil, mhm, Vietnam bahkan tetangga kita, terus Thailand. Nah, itu lebih lebih muncul gitu mhm. di permukaan. Nah, kalau di bidang Mas Bagas gimana nih biar Indonesia nih jangan ya jadi objek oke, maksudnya banyak masalah yang bisa kita tackle dengan riset, dengan science. Cuman kok jadi objek doang gitu. Iya, Nggak pernah narasinya muncul di kancah Eropa atau dunia gitu. mhm. Ya kalau menurutku ini
kompleks banget Mhm. sih, penyebabnya gitu ya. Mungkin karena si dosen tersebut tidak aware dengan bagaimana keadaan di Indonesia. Atau mungkin emang riset-riset di Indonesia tidak terpublikasikan dengan baik sehingga tidak Mhm. sampai ke beliau-beliau ini. Makanya itu juga tugas kita nih sebagai Indonesia researcher gitu untuk membawa, apa sih temuan kita, kemudian kita diseminasikan dengan baik, ikut conference, kemudian banyak jalin network gitu. Mungkin sedikit sharing nih salah satu paper yang, kemarin kita publikasikan Mhm. itu sempat, apa ya, dapat spotlight gitu dari Oke jurnalnya. oke. Dimasukin ke Editor's Choice of the Month, kayak gitu. Wow, Jadi ya di situ kita bisa lebih showcase nih, "Oh ya ini ya. loh yang kita punya di Indonesia, kita punya, nilai gotong royong, kita punya, orang-orang yang saling bantu-membantu walaupun ternyata, resource-nya itu terbatas," Iya kayak iya gitu. iya. Dan ini yang sebenarnya lacking nih di Eropa misalnya, di mana kalau di Eropa mungkin komunitasnya lebih individualis, Iya. mereka lebih, kembali ke orang-orang profesional, Mhm. ada organisasi yang kasih bantuan ke rumah kayak gitu, tapi semuanya sifatnya profesional, formal kayak gitu. Jadi kurang kurang dari komunitasnya gitu. Sedangkan kalau kita kebalikannya dan ini yang bisa kita jual sebenarnya ke ke dunia gitu. Cuma kalau di bidangnya Mas Hanif mungkin agak beda gitu ya. Eee, Gimana kita bisa menjual gitu. Sementara mungkin emang kita agak tertinggal di bidang, eee, regulasinya seperti Iya apa, iya. framework-nya kayak gimana gitu. Jadi ya emang sulit sih topik Iya, per topik ya. topik per topik. Tapi that's very interesting ketika mendengar bisa masuk, jurnal yang internationally accredited, terus bahkan Mhm, dapat, masuk list of the month ya. mhm. Itu gimana Mas? Maksudnya apakah mereka yang mereka lihat gitu adalah merely metodenya baru atau, let's say objek risetnya baru gitu Mhm, atau berbeda dari mereka gitu kan? Karena di Indonesia ada local wisdom di sana, mhm, ada local values di sana yang Mas angkat dengan, apa, jurnal tersebut. mhm. Atau seperti apa Mas? Kok bisa perjalanannya sampai bisa masuk Iya, situ? aku juga nggak tahu ya Mhm. kenapa mereka milih gitu ya. Saya nggak tanya gitu. Mmm, Cuma kalau aku lihat dari, deskripsinya biasanya yang dipilih itu memang, eee, memberikan ruang untuk tempat-tempat yang belum sering terekspos, kemudian, temuan-temuan yang sekiranya nggak biasa kayak iya gitu di, kalangan internasional. Jadi mungkin itu sih iya. yang, membuat bisa dapat spotlight lebih. Sama mungkin, kalau kupikir agak beruntung juga, kayaknya sih si editor yang kebetulan pegang, manuskripku itu adalah Iya. si editor jurnal itu kayaknya gitu ya. Jadi mungkin Mmm, ada sedikit faktor luck tapi juga, ini, blind review lah ya? blind Blind review. review pasti ya? Wow, itu menarik banget karena di duniaku lagi, balik lagi kalau aku refleksi dikit, itu kan kalau hukum jelas lah jauh banget. Kita kebanyakan malah look up to, what European Union have Mhm, in yang in principle sebenarnya agak mirip dengan kita karena sama-sama civil law system dan sebagainya. Nah, cuman kalau dari sisi discourse, mhm, itu jauh banget. mmm, Nah, jauh banget. Jadi akhirnya, banyak teman-teman yang S1 di Indonesia, S2 di sini tuh harus ya itu tadi, catch up dengan tidak hanya hal yang baru, tapi udahlah baru nih dia udah di level kesekian gitu. Jadi, mhm, agak jauh. Nah, tapi kalau aku pengen ngajak juga karena aku tuh rasanya greget, pengen Indonesia, ASEAN, Asia in general itu tuh mulai naikin values-values-nya yang banyak orang bilang tuh lebih arif, lebih tadi ya mhm, community development gitu mhm, kan. mhm. Sebenarnya apa Mas yang fundamental berbeda kalau di bidang Mas Bagas antara kita deh Indonesia, ASEAN dengan Eropa gitu Ya, di bidang, Mas Bagas? oke. Sebelum bahas yang unik gitu ya, mungkin Mhm. aku pengen kasih sedikit komen nih ke yang tadi, Mas bilang kalau kayaknya nih saatnya kita-kita yang di Global South untuk maju gitu. Iya itu idenya Nah, sebenarnya, iya. sebenarnya kan ada tuh mulai diskusi-diskusi tentang dekolonisasi keilmuan gitu ya. Kayak misalnya Iya. di palliative care, topikku ada juga dekolonisasi perawatan paliatif. Jadi nggak serta-merta kita ambil konsepnya Inggris kayak gimana, di Australia kayak gimana, terus kita ambil, kita terapkan gitu. Karena nggak tentu itu adalah yang paling ideal buat Indonesia gitu. Jadi emang, udah saatnya kita develop sendiri nih, kayak gimana sih bentuknya yang appropriate untuk, konteks kita sendiri kayak gitu. Jadi mungkin di bidang-bidang lain juga harusnya kayak gitu. Jadi nggak cuma, eee, ngambil yang ada di Eropa kemudian
pakai serta-merta gitu ya, tapi memang harus ada adaptasi, kemudian cek lagi mungkin ada participatory action research atau benar-benar melibatkan komunitas di dalam develop program-program baru kayak gitu. Jadi itu saatnya kita berubah dari yang selama ini kita selalu nginduk ke global north Ya. gitu. Saatnya kita yang bikin sendiri kayak gitu. Kayak apa sih yang sebenarnya cocok buat kita gitu. Nah, terus yang pertanyaan yang tadi disampaikan tentang apa yang unik gitu ya. Ya. Mungkin kalau misalnya di bidang bioethics-nya gitu ya, tentang etikanya, kayak persetujuan nih, persetujuan tindakan medis gitu. Ya, ya, ya. Pasti kan ada informed consent ya kan. Kalau di kayaknya universally yang dianggap adalah individual consent gitu. Jadi pasiennya harus tanda tangan, kemudian pasiennya yang menentukan semuanya. Sedangkan kalau di kita ada relational autonomy namanya. Iya. Jadi pasiennya kadang-kadang disuruh menentukan, dia nggak bisa nih, dia harus rembukan dulu sama Iya. keluarga. Terus akhirnya nanti kalau sudah rembukan baru tanda tangan. Kadang-kadang pasiennya juga nggak berani tanda tangan, jadinya diwakilkan sama istrinya kah, atau sama orang yang Orang tuanya dianggap ya. tua gitu ya. Mungkin kakak tertua di Iya. keluarga kayak gitu-gitu. Jadi itu sangat menarik sih. Jadi jangan kemudian kita paksakan, "Ayo pasien kamu harus ambil keputusanmu sendiri," gitu. Hmm. Tapi kayak gimana sih sebenarnya kulturnya kayak gitu. Kemudian jadi nggak mempersalahkan yang ada di sana, Hmm. yang ada di Indonesia, tapi lebih ke mengadaptasi dan mengakomodasi gimana supaya hak-hak pasien tetap bisa muncul, tapi juga dia juga punya hak untuk mendiskusikannya dengan keluarga dan gimana caranya kita bisa akomodasi itu semua. Nah, Hmm. itu yang di western mereka kadang-kadang suka nggak Tidak. ngeh Iya, gitu. iya, iya, iya. Keywordnya risetnya adalah palliative care ya tadi ya. Mhm. Kalau aku boleh baca judulnya, Home Palliative Care in Indonesia, an Ethnographic Study of Family Involvement and Local Values. Ya aku bedah dikit-dikit nih, Mas Siap Bagas siap, ini aduh. secara awam ya. Jadi ada beberapa keyword nih di sini, ada palliative care, ada ethnographic study, oke, metodenya. Cuman ada family involvement dan ada local values. Mulai dari yang pertama mungkin Mas Bagas, apa itu home palliative care? Oke. Jadi, mungkin dari palliative care dulu kali Ya, ya, Mas palliative Arif. care dulu. Jadi, kayaknya banyak yang nggak tahu nih istilahnya, sama kayak saya beberapa tahun lalu juga kayak masih awam gitu. Jadi Indonesia emang nggak populer dan Ya, emang belum jadi, mainstream kayak gitu. Jadi paliatif itu asal katanya, tahu Pallium nggak? pallium, Pallium zat zat itu loh. aduh, enggak Mas, Ya sorry. enggak. Itu pokoknya kayak zat-zat yang, biasanya dipakai opium, Pallium gitu mirip-mirip. Oke. Nah, dia itu kata Latin, bahasa Latin, artinya tuh kayak menyelimuti gitu, semacam gitu, palliare, pallium. Nah, pada prinsipnya adalah menyelimuti orang yang lagi, suffering, lagi menderita. Oke. Jadi kayak memberikan suatu kenyamanan gitu. Nah, jadi palliative care adalah pelayanan yang ditujukan untuk tadi memberikan comfort, memberikan kenyamanan khususnya buat pasien-pasien yang, penyakitnya serius-serius gitu. Kayak Hmm, misalnya kanker, kanker, ya, gagal ginjal, gagal jantung yang udah stadium berat kayak stroke, gitu. Stroke ya, juga termasuk, gangguan-gangguan saraf banyak hmm, banget tuh, demensia juga, demensia, oke. mhm. Nah, terus, si perawatan paliatif ini kan tadi ditujukan buat pasien-pasien yang berat ya kan. Tujuannya buat apa? Bukan buat, memberikan kesembuhan, Ya, tapi lebih ke meningkatkan kualitas hidupnya di sisa ya, hidupnya yang, mungkin terbatas ya, gitu. Kayak gimana nih pasien-pasiennya bisa tetap istilahnya memanfaatkan dengan maksimal, tidak dalam rasa sakit, tidak oke. dalam gangguan gejala-gejala medis yang banyak gitu, dan Mhm, juga keluarganya juga ikut dirawat kayak gitu oleh perawatan paliatif ini. Jadi nggak cuma ke pasiennya aja, oke. tapi ke keluarganya juga gitu, Mas. Tapi konteksnya terbatas pada severe yang Mhm. levelnya udah parah atau seperti apa, Mas? Iya. Jadi, sekarang kalau kita lihat, palliative care ini bisa diberikan sejak awal diagnosis. Jadi misalnya diagnosis kanker gitu ya, masih di stadium awal, apakah kemudian boleh kita berikan perawatan paliatif? Sudah sangat boleh, karena Oke, kemudian, pasien ini jadi bisa mendiskusikan masalah-masalah emosionalnya, mungkin kekhawatirannya apa, dia mungkin kepikiran nanti anaknya kayak gimana mhm, kalau misalnya beliau sakitnya semakin iya, parah, terus kepikiran keluarganya kayak gimana, kan banyak nih iya, yang bikin overthinking. Nah, itu sebenarnya adalah ranah dari paliatif. Jadi mmm, memang gabungan antara memberikan perawatan secara fisik mhm, gitu ya, kasih obat, kemudian gejala-gejalanya kita kasih
obat yang sesuai, tapi Mhm. juga secara psikologisnya, emosionalnya kayak gimana, masalah Oke. sosialnya pasien seperti apa, mungkin, ada kesulitan finansial untuk, harus, bolak-balik ke rumah sakit Iya kayak iya. gimana, kalau misalnya di rumah siapa yang nanti akan membantu merawat, Mhm. masalah spiritualnya juga mungkin dia, sedih sekali sampai mungkin mempertanyakan kenapa Allah atau Tuhan Iya. kasih ini, kayak gitu. Oh, Jadi berarti lebih holistik? betul, Oke. holistik gitu, semuanya kena. Biasanya, istilah lain yang lebih populer mungkin perawatan suportif kali ya. Jadi Oke. sifatnya men-support, Men-support, mendukung iya gitu, iya. pasien dan keluarganya. Karena memang penyakit-penyakit yang udah parah atau kronis ini Mhm. udah nggak bisa disembuhkan, Mas, secara Iya, 100% maksudnya kembali ke betul, 100% nggak bisa iya. disembuhkan dan tapi bukan berarti kemudian paliatifnya hanya bisa diberikan kalau emang pasien ini nggak bisa disembuhkan gitu Heeh ya. heeh. Misalnya pasien ini masih mengalami penanganan kayak kalau buat kanker ada kemoterapi, Kemo ya. radioterapi, itu nggak apa-apa, dia juga boleh udah mulai dapat perawatan paliatif juga. Mhm. Karena tadi sifatnya holistik, jadi dia bisa, jadi pelengkap gitu. Mmm, Kemonya lanjut, radioterapi lanjut, tapi kemudian tetap kita kasih, suplementary ya gitu ya? suplementarinya Oke kayak oke. gimana gitu. Dan ini yang biasanya kadang kurang dilirik sih, karena mungkin masalah anggaran atau Oke. mungkin, ya di Indonesia banyak hal-hal lain yang dianggap lebih urgent. Urgent. Misalnya kematian ibu hamil, Iya iya. stunting kayak gitu Oke. kan. Padahal semua orang bakal mengalami ini gitu, masalah-masalah kesehatan yang, berat Iya. ataupun, mendekati akhir hidup, Iya iya. kematian gitu ya, semua akan menghadapi gitu. Hmm. Mungkin keluarganya gitu. Jadi, sebenarnya ini juga hal yang penting, tapi belum jadi prioritas. Mhm, dan palliative care ini berarti nggak cuman ke pasien yang sudah tua, Mhm. tapi juga ke yang kan kebanyakan kanker juga sekarang, banyak yang Muda juga bisa muda, gitu usia ya. produktif. Mhm mhm Itu kan mhm. lebih mungkin ya mungkin bukan bukan lebih tapi berbeda ya anxiety yang dirasakan, mungkin kekhawatiran akan masa depan jauh lebih Iya iya, lebih kompleks daripada kita yang tidak punya, apa namanya, penyakit seperti itu ya? benar. Dan sayangnya lagi di Indonesia masih banyak stigma kan tentang mental health. Orang-orang, untungnya sekarang udah lebih Iya baik gitu ya, iya tapi masih banyak orang-orang yang merasa segan atau takut untuk iya. mendiskusikan hal ini, mungkin dianggap tabu, takut pamali kalau ngomongin tentang Oke, kematian iya misalnya. betul betul. Padahal ternyata mereka juga kepingin mempersiapkan, eee, masa depannya gitu Iya ya, iya selama mungkin 5 tahun ke depan iya. akan seperti apa, kayak Mhm, gitu, apa yang harus dilakukan. iya. Jadi ya itu sih. Karena yang di dunia pun mungkin mereka apalagi yang punya penyakit kronis dan masih usia produktif, mungkin masih punya banyak mimpi yang pengen direalisasikan gitu kan. Mhm Belum mhm lagi ngomongin afterlife ya, mhm. sesuai kepercayaan masing-masing akan beda lagi gitu kan approach-nya. Nah tapi ini oke, kita udah dapat nih, palliative Gambarannya gitu care-nya ya, ya lumayan ya. gambarannya. Nah sekarang ini aku kayak nguji nih malah ke Sip, Mas Bagas, nggak tapi apa-apa, latihan-latihan ujian iya, defense ya kan. sebelum diuji. Iya bener. Nah, sebenarnya, ini juga jadi ikhtiar kita untuk nge-disseminate ini ke teman-teman yang tidak ada di bidangnya Mas Bagas gitu Mhm kan sebenarnya. mhm. Nah, kalau dari sisi ethnography study of family involvement. Nah, ini sebelum ke local values ya. Family involvement. Sebenarnya sejauh apa Mas, keluarga baik yang keluarga inti maupun keluarga di, tingkatan Extended gitu ya ya. extended family itu bisa taking care of pasien yang punya penyakit-penyakit parah atau kronis seperti ini. Ya, jadi kalau setelah kita lihat-lihat dibandingkan dari hasil, literatur review Mhm, gitu ya ke negara-negara di Asia Tenggara, bisa tuh. Asia Selatan, ternyata hampir sama nih polanya. Polanya adalah keluarga itu jadi, the key, jadi kuncinya gitu. Hampir semua perawatan yang diberikan ke pasien di rumah, karena ini emang fokusnya di rumah, ya keluarga. Iya, Karena tenaga profesionalnya terbatas, kemudian mereka kebanyakan nggak bisa bayar, home care visit yang profesional secara reguler, ya reguler, ya, oke. kadang-kadang cuma sekali sebulan, sekali Iya seminggu. Tapi ada juga ya keluarga yang, lebih berpenghasilan tinggi iya bisa iya setiap hari gitu misalnya. Jadi emang banyak keluarga gitu, apalagi kalau misalnya home care dateng, paling berapa lama sih, sejam, 2 jam gitu ya untuk iya mungkin bantu rawat luka, ganti kateter, iya iya, tapi sisanya kemudian siapa? Keluarga. Nah, keluarga. keluarga ini juga yang memang sangat terlibat dan ini yang akhirnya jadi, fokus utama penelitian ini juga Mhm gitu ya, bagaimana kita bisa support mereka dan seberapa banyak, keterlibatan mereka sebenarnya di mhm dalam, memberikan perawatan buat pasien di mhm. rumah.
Tapi itu kan berarti kita ngomongin, tidak hanya itu tadi ya yang secara medis ya Mhm. perawatannya. Nah, kalau keluarga sendiri status quo-nya Mas, maksudnya secara sosial di Indonesia tuh seperti apa Mas, peran keluarga? Karena kebanyakan ini kan tadi aku udah nanya dalam hati, cuman Mas Bagas sudah munculin duluan bahwa sebenarnya dari kita bisa ngomong kalau di ilmuku ya mungkin kelas sosialnya beda, Mhm. akan beda juga palliative care-nya, Mhm. ya kan? Akan beda juga cara keluarganya gitu, nggak kita nggak usah ngomongin datengin home care segala macam, bahkan keluarganya sendiri akan berbeda. Mungkin bisa disambungin ke hal-hal mystical misalnya, let's say ada orang stroke lama malah dikira kena santet, jadi nggak dirawat gitu kan. Mhm. Nah itu Mhm. kan masih banyak terjadi. Nah sekarang situasinya kayak apa Mas secara? Sebelumnya ada pertanyaan nih. Oke. Apakah Oh, perawatan oke. paliatif ini cuman berlaku untuk pasien yang punya penyakit parah seperti tadi kan disebutkan cancer? Hmm, Bagaimana dapat diterapkan kepada pasien yang memang pada dasar mereka tuh mau euthanasia? Kan kalau di Belanda kan mereka kan ada kebanyakan pilihan. punya mental health gitu-gitu kan. Maksudnya mereka dapatkan pilihan untuk euthanasia. Bisa nggak sih yang perawatan paliatif ini tuh diterapkan sebelum, maksudnya dalam penyakit mental health ini gitu? Ya. Ya, bisa banget sih sebenarnya. Nanti pertanyaannya Mas Oke, Adit ya, diingetin lagi ya. Kita ada. kita jawab ini Ya. dulu. Jadi mungkin kita sedikit mereview ya, eutanasia itu kan pilihan untuk istilahnya mengakhiri kehidupan secara secara baik menurut si pasiennya gitu ya. Nah, kalau di Belanda itu memang bisa diberikan buat banyak sekali penyakit, tetapi ada syarat-syaratnya. Salah satunya yang saya ingat adalah unbearable suffering. Jadi penderitaan yang tidak terkira, yang tidak bisa diselesaikan dengan apapun kayak gitu. Termasuk juga misalnya mental health. Ada beberapa kondisi-kondisi yang rasanya udah buntu gitu ya untuk pasien sehingga kemudian mereka memilih untuk euthanasia. Nah, apakah paliatif bisa diberikan? Tentu sangat bisa untuk pasien-pasien seperti ini juga, termasuk kondisi mental health yang parah-parah, yang berat. Dan kadang-kadang ada juga pandangan di luar sana gitu ya yang bilang kalau misalnya palliative care-nya bagus, orang itu nggak sampai minta euthanasia. Karena Oke. tandanya kalau Oh dia ya minta ya ya. euthanasia berarti penderitaannya tidak terselesaikan dengan Dengan palliative care kayak oke. gitu. Ada pandangan yang seperti itu. Cuma ya kan masing-masing orang beda-beda ya dia mengukur penderitaan yang Hmm. dia rasain gitu. Oh, bisa dimengerti ya, karena ini ujungnya ya jadi dinikmatin sama pasiennya. Kalau palliative care-nya bagus, dia akan lebih semangat gitu ya. Paling nggak ya dia Contohnya. penderitaannya berkurang, jadi bisa Oke, menjalani hidupnya gitu. oke. Bisa didekatkan mungkin dengan hobinya atau dengan keluarganya Ya. kayak gitu. Dan lanjut tadi kalau yang situasi sekarang gimana Mas? Yang Ya keluarga di bagian Indonesia ya gitu keluarga ya. Indonesia. Ya, ini aku jawab dari hasil penelitian ya. Ya. Jadi penelitian yang tentang local value itu salah satunya adalah ada implicit expectation, ada ekspektasi yang tidak tersampaikan secara tersurat gitu ya. Hmm. Bahwa keluarga itu harus merawat dan itu dibagi dua tuh ekspektasinya. Yang pertama adalah keluarga inti, itu merawat secara fisik di rumah, mungkin 24 hour semuanya, mulai dari fisiknya pasien, nyiapin makanan, bantuin mandi, Hmm. ngurusin macam-macam gitu ya di Ya. rumah. Terus ada lagi keluarga extended yang di luar nih. Mungkin dia sebenarnya adalah anaknya si pasien tapi yang nggak tinggal satu household, nggak tinggal satu Oke. rumah. Nah, mereka ini diekspektasikan untuk mengirimkan financial support, Support ya. kirim rekening gitulah ya istilahnya. Itu adalah gambaran awalnya. Tetapi pada saat kita telaah lebih dalam lagi, hasil penelitiannya ternyata si, keluarga yang ada di dalam, keluarga inti, Inti. itu juga mengekspektasikan orang-orang yang jauh itu juga kasih bantuan secara fisik. Oke, ya ya. Jangan cuma ngirim uang doang Ya ya. gitu. Tolong datang, tanyakan lebih sering Menyerah, kayak ya ya. gimana kabarnya, kemudian, datang dan bantulah gitu biar Ya, saya bisa istirahat sedikit. iya. Walaupun mereka secara, nilai ada nilai ikhlas kayak gitu ya untuk merawat, tapi tetap aja physical burden Iya, untuk merawat itu tetap terasa tetap gitu berat. Mas. Apalagi kadang-kadang ada pasien yang nggak mau makan, jadi kepikiran juga keluarga yang ada di sampingnya. Kayak gimana, itu Mhm. sangat amat stressful sebenarnya Iya iya. dan, ya mereka butuh support dari keluarga extended juga, Jadi gitu. aku ngelihatnya malah jadi kayak saling bantu dan bahkan, eee, care-nya ini tuh Mhm. extended ya. Jadi, eee, apa, ada perhatian juga ke si keluarga inti gitu dari
extended family. Nah, kalau Harusnya. di Indonesia kan mungkin masih banyak ya bisa kita lihat, Mas. Bedanya dengan Eropa dan Belanda mungkin khususnya itu Ya, ada nggak, Mas? kebetulan penelitianku memang tidak melakukan Tidak komparasi komparasi ya? khusus gitu ya, tapi dari apa yang didengar gitu ya, sebenarnya di Eropa itu kita udah tahu kalau masyarakatnya cenderung Ya, individualis ya ya. kan. Jadi kemudian pasien-pasien yang kondisinya berat itu sering sekali mereka di rumah sendirian. Karena memang Oke. mungkin pasangannya sudah nggak ada Atau anaknya udah atau tinggal di anaknya luar sudah rumah tinggal di ya? luar rumah. Iya, Jadi memang sudah tidak tinggal serumah seperti iya, di kita. betul. Ya akhirnya mereka kembali untuk apa ya, mengaksesnya dengan cara professional team. Jadi dan itu memang untungnya di Belanda itu sudah organized very well, ya kan. Jadi sudah tercover insurance, Iya, betul, betul. home care organization-nya itu dia sangat komplit. Jadi ada juga kayak cleaning service-nya Iya. untuk beres-beres rumah, terus ada perawatnya, ada social Dan dilakukan worker-nya professionally semua itu secara ya? Iya, profesional. oke. Karena memang keluarga udah nggak ada Udah lagi di nggak, ya. situ. Iya. Tapi kemudian kalau di Indonesia ya keluarga yang masih sangat amat mengambil semua peran Peran ini itu, gitu ya. ya, dan akhirnya jadi agak overwhelming juga buat keluarga-keluarga Indonesia. Dan akhirnya kita juga lihat di lapangan banyak sekali tension, gesekan yang tidak diutarakan secara tersurat, tapi Oke. sebenarnya ada antara keluarga yang tinggal di rumah dengan keluarga yang Oh, jauh, iya, iya, iya. ngerasani Ya, kayak ya, ya. gitu. Ya Dan itu bahasa Jawa ya, iya, ngerasani. Jadi mungkin ada yang ngedumel atau ya apa itu, ngedumel di belakang ada yang kayak gitu. begitu-begitunya ya. Itu trade off-nya ya, Mas ya. Karena Mm-mm. kan gimana nih? Maksudnya belum belum tentu yang pakai extended family 100% baik, tapi belum tentu yang profesional juga 100% baik ya. Betul, jadi memang selalu ada plus minusnya gitu kan. Nah itulah peran palliative care nih, karena kita kan juga harus support keluarganya kan, nggak Ya, cuma ya. pasiennya. Kalau Oke. keluarganya stres, Hmm. terus overwhelm, apa yang bisa dilakukan sebagai tenaga kesehatan nih? Kadang-kadang dokter dan perawat kita juga bingung gitu ya, karena agak sensitif nih, kayaknya udah masuk ranah pribadi keluarga nih. Kita nggak Oke. bisa nih. Padahal sementara kita juga harus memberikan perawatan kesehatan yang Yang benar holistik secara tadi medis ya. kan. Secara medis, secara sosial, Ya, kita harus take care semuanya. ya, ya. Dan kadang-kadang tenaga kesehatan kita ya overwhelmed juga dengan tugas-tugasnya, banyak pasien yang lain. Akhirnya jadi nggak ada yang megang. Akhirnya keluarga Oke. pusing sendiri. Oke. Untungnya di Indonesia ada RT, RW, ibu-ibu PKK. Bahkan sampai ke sana. Sampai ke sana. Oke. Jadi extended family tidak terjangkau nih. Oke, mereka akhirnya ke samping nih. Iya, Ke iya. tetangganya, ke mungkin rekan kantor Iya, atau iya. teman pengajian kayak gitu. Mereka bisa datang juga untuk kasih support. Ada yang kirim makanan. Kalau mungkin zaman COVID, Mas Hanif ingat dulu ada yang istilahnya jogotongo gitu kalau Iya, di iya, Jawa betul, Tengah betul. gitu Iya, ya. iya. Kirim-kirim makanan, Iya. terus ngecek-ngecek. Iya. Nah, tapi belum sampai ke ranah misalnya membantu ganti baju gitu, Iya, iya, belum. iya. Tapi setidaknya itu udah jadi presiden baik gitu ya, bahwa memang komunitas itu willing to help, mau bantu, tinggal kita arahin aja nih, supaya keluarga bisa lebih tersupport lagi kayak gimana gitu. Oke, ini ada keyword terakhir nih. Ada pertanyaan lain mungkin Ada dari nih live pertanyaan, gitu? 2 Ya. pertanyaan. Oh ya, oke, oke. Jadi ada satu Kak Steve tuh nanya, by the way Kak, ada ini nih salam dari Steve. Ya. Steve itu bilang, Kak Bagas itu senior aku di Unsud, aku pernah nyanyi waktu dia sumpah dokter, so proud of you Kak. Ya, Sampai dia ingat juga ya. ada pertanyaan dari Steve, mau nanya seputar mental health, tanda-tanda atau sindromnya apa, dan akses healthcare di Indo sama Indonesia. Di Sama Indonesia sama Belanda mungkin kali ya, untuk mental health apakah ada perbedaannya? Itu untuk pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua ada dari Tole Nyasar di Belanda nih, bener nggak sih Kak kalau suasana hati senang itu ada efek secara fisik, misalnya hati senang tubuh sehat gitu? Mungkin bisa dijawab. Oke, yang pertama dari Steve dulu ya. Halo Steve, salam kenal lagi ya. Semoga sehat-sehat. Jadi kalau misalnya sindrom mental health itu seperti apa, ini tergantung diagnosisnya mungkin ya. Jadi kalau di kedokteran jiwa ada misalnya nih sindrom depresi, ada checklistnya gitu ya. Misalnya nggak punya semangat hidup, ya kan, kayak gitu. Ada checklistnya nih, dan Procrastinate kadang. Ya. betul gitu. Tapi nggak boleh self diagnose juga, Ya, nggak boleh. ya kan. Tapi itu bagus untuk kita jadi lebih Ya, aware, ya betul, kan. betul. Nah, tapi nggak akan kubahas sampai situ. Mungkin lebih yang karena memang di luar topik gitu ya. Tapi yang menarik tadi tuh mental health di Indonesia sama Belanda kayak gimana bedanya. Kalau di Belanda ini
kayaknya udah sangat terintegrasi. Jadi dari GP dia bisa refer ke HHZ namanya. Jadi semacam rumah sakit jiwa atau klinik jiwa yang ada di berbagai daerah gitu. Dan di situ ya tercover asuransi semua dan ya udah akan tertangani dengan baik gitu ya. Tapi tetap di screening dulu sama GP-nya. Kalau di Indonesia agak lain cerita nih. Misalnya di puskesmas nih, nggak semua puskesmas punya psikolog, ya kan? Kalau mau ke psikolog harus ke rumah sakit. Sedangkan kalau mau ke psikolog itu dia tidak bisa dirujuk pakai BPJS biasanya. Karena psikolog ini kayaknya di luar alur rujukan gitu. Iya, Kalau mau dirujuk ya ke psikiatri. Padahal kadang-kadang masalah mental health tidak semuanya harus ke psikiatri. psikiatri ya, Kadang-kadang butuhnya memang konseling betul. atau mungkin terapi perilaku kayak gitu yang ini dengan psikolog akan lebih pas misalnya. Iya. Akhirnya jadi sedikit susah kayak gitu ya untuk di Indonesia. Dan ya kayaknya masalah asuransi juga salah satu hal yang jadi barrier ya buat aksesnya gitu. Tapi ya setidaknya orang-orang di Indonesia sekarang sudah mulai lebih aware dengan adanya diskursus tentang mental health di sosial media gitu ya. Walaupun kemudian jadi agak sedikit self diagnosis, tapi setidaknya dia lebih aware dan lebih mudah untuk mencari pertolongan gitu ya Iya, iya, saat mereka tahu kalau ada masalah nih, mungkin iya. bisa dicek kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Semoga menjawab ya, Steve. Terus yang kedua tadi, sebentar aku ingat-ingat dulu. Oh ya, hati sehat, hati senang, Hati tubuh senang tubuh sehat. sehat, ya. Ya, gitu ya. Ada hubungannya atau enggak? Lagi-lagi ini bukan ekspertisiku, jadi nggak mau terlalu panjang gitu ya. Cuma ini kaitannya juga dengan sitokin gitu ya, salah satu zat-zat di dalam Hormon sitokin, tubuh ya. itu yang ini bisa teraktivasi dan juga terpengaruh dengan adanya kondisi mood kita. Jadi memang ngaruh gitu ya. Kayak misalnya ada hormon-hormon endorfin gitu ya misalnya. Pada saat kita senang endorfin keluar akan menyebabkan rasa nyeri berkurang. Kemudian akhirnya jadi lebih nyaman untuk menjalani hidup kayak gitu. Aktivitas, ya. Jadi tentu ada pengaruhnya antara otak dan tubuh dan juga kondisi mental. Gitu. Cuma detailnya kayak gimana ini biarkan expert-expert lain yang Oke, menjawab mungkin gitu ya. lain kali kita cari yang lebih ini juga ya, untuk pertanyaan ini yang lebih nyambung ekspertisnya, karena Dari psikolog, ya, ya, psikiater gitu. karena nah ini juga yang nggak banyak pengajar atau mungkin tenaga-tenaga akademik di Indonesia paham bahwa jangan maksain jawab semuanya. Ini Mas Bagas memberikan contoh yang luar biasa keren nih. Ketika emang udah mulai di luar, ya sampai di situ aja. Ada pagar tertentu nih yang nggak bisa di-cross gitu. Benar-benar. Tapi thank you yang udah nanya dan thank you juga Mas Bagas. Tapi sebelum tutup, ini ada satu yang belum belum kebahas nih. Ada keyword terakhir tuh pakai local values. Jadi kan tadi palliative care, terus ada family involvement, bahkan sampai extended family. Nah, di track ini pakai local values. Ini ada beberapa yang aku catat dari abstraknya Mas Bagas, ada nilai-nilai seperti ikhlas, pasrah, terus ikhtiar gitu. Nah, ini apa Mas nyambungnya ke care yang akan kita kasih ke si pasien gitu? Ya, mungkin sedikit kasih overview dulu kali ya dari nilai-nilai tadi yang kita temuin dari interview, dari kita observe kayak gimana pasien mengakses kesehatan, keluarganya juga. Ternyata kan kita tahu nih perawatan paliatif ini buat pasien yang berat gitu ya, Ya, yang kondisinya berat. Tapi mereka masih mengedepankan banget nilai ikhtiar gitu. oke. Jadi ikhtiar atau berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin itu menjadi inspirasi mereka untuk mengarungi sistem kesehatan Ya. gitu. Jadi sebisa mungkin tetap ada ikhtiarnya walaupun kondisinya udah parah, udah berat gitu. Entah dengan cara alternatif medicine, bikin jamu, atau kemudian coba second opinion, Iya. atau setidaknya tetap mencoba menyupport pasien apapun gitu Oke, ya, itu semuanya adalah ikhtiar kayak gitu. Nah, kadang-kadang ikhtiarnya ini jadi mungkin bisa diinterpretasikan oleh pasien dan keluarganya sebagai aku mau dikasih obat yang paling oke, kemoterapinya yang paling hebat gitu-gitu ya. Padahal kadang-kadang juga tidak semuanya sesuai dengan kondisi medis per pasien. Takutnya malah banyak efek sampingnya untuk pasien tersebut. Dengan indikasi pasien ini kayaknya kalau dikasih kemo malah jadinya lebih banyak mudorotnya, lebih banyak harm-nya gitu. Akhirnya kalau kita paksain ikhtiar malah jadi kurang bagus gitu ya. Sehingga untuk palliative care kita bisa lihat ikhtiarnya dari sisi yang lain nih Mas Hanif. Misalnya ikhtiarnya adalah mengurangi penderitaan pasien dengan
memberikan obat-obatan anti nyeri, misalnya morfin atau mungkin, seminimal-minimalnya parasetamol gitu ya, kayak orang Belanda kalau sakit dikasihnya Iya, betul parasetamol betul. gitu. Iya. Seminimal itu udah bisa kita anggap juga sebagai ikhtiar ataupun Iya ikhtiar iya. untuk, mencoba membantu pasiennya secara ikhlas di rumah, kayak gitu. Oke. Berikhtiar untuk menjadi anak yang berbakti, memberikan Mmm. perawatan yang, tulus di rumah, Tapi nilai-nilai membantu ini berarti gitu. juga diinterpretasikan secara broad ya, nggak Mhm. cuman, tadi Mas Bagas bilang nggak cuman, apa namanya, ikhtiar terus semua medicine ditaruh gitu kan, enggak ya, tapi lebih ke reflektif juga ya jadinya, Iya, ke betul. diri sendiri gitu ya? Iya, jadi, salah satu yang kita coba tuliskan di Mhm. salah satu paper kita adalah, mencoba untuk menggunakan nilai-nilai ini gimana caranya bisa digunakan untuk mendukung perawatan paliatif, kayak Mhm. gitu. Jadi kayak misalnya ikhlas nih, ikhlas kan kita taunya menerima gitu ya, Iya iya. padahal sebenarnya asal katanya adalah tentang, sincerity, tentang ketulusan. Jadi menerima dengan tulus ikhlas, kayak gitu. Misalnya untuk penerimaan dalam diagnosisnya, oke Mhm. diagnosisnya memang berat dan juga penerimaan dalam harus memberikan perawatan yang, super lengkap di rumah kayak Iya iya. gitu untuk keluarganya. Nah ini, nilai-nilai yang bisa kita bantu untuk diingatkan lagi ke keluarga Oke. supaya tetap, menjalankan perannya, tetapi juga tidak berarti kamu harus ikhlas, Nggak boleh nggak boleh, sambat gitu iya ya. iya, Tetap juga mereka harus, bisa dikasih dikasih ruang untuk ruang iya betul, untuk iya. itu, untuk ventilasi. Bahkan ini aku coba nggak nyontek nih ya, Mhm, tapi, ada salah satu hadis yang Mas angkat itu kan tentang bagaimana kita harus ngikat unta dulu mhm, sebelum berserah bahwa untanya nggak dicuri, gitu kan, mhm, berserah mhm, pada Tuhan, pada Allah gitu kan. Cuman kalau dari sisi, mmm, balik lagi ke awal nih, aku ngelihat ini akhirnya jembatan antara seorang lulusan fakultas kedokteran mhm, dan masuk sekarang dengan ethics, dengan mhm, humanities, dengan law bahkan. mhm, Nah itu apakah di situ Mas, akhirnya nyambung nih antara si palliative care mhm. dengan nilai-nilai tawakal, ikhtiar, ikhlas tadi gitu, Mas? Iya, menurutku sih itu emang salah satu titik balik banget sih pas ketemu hadis itu, pas lagi kita literatur review, pas kita baca-baca Oke. gitu, terus kita sangkut pautkan dengan temuan di lapangan, oh ya ini nih ternyata yang, menjelaskan fenomena yang kita lihat gitu. Ya Mhm. mereka mencoba untuk mengikatkan untanya, berusaha banget sebelum akhirnya tawakal gitu. Jadi, Mmm, usahanya seperti apa itu yang nanti kemudian kita sesuaikan dengan kondisi per masing-masing pasien, iya jangan terus dipaksain kemo yang paling tajam kayak iya gitu, iya tapi kemudian jadi banyak harm-nya, tapi kita sesuaikan gitu. Jadi, itu tugas kita sih untuk pintar-pintarnya berkomunikasi dengan pasien dan keluarga agar iya bisa iya. menerima konsep-konsep ini yang, harapannya lebih banyak, baiknya buat pasien gitu. Itulah letak local values yang pengen di-embed ke si palliative Mhm, care ini. mhm. Ya harapannya bisa, dari satu ini bisa untuk mengkait-kaitkan semua konsep-konsep tadi dan harapannya ya, balik ke dekolonisasi tadi. Ya itulah apa yang kita punya sebagai masyarakat Indonesia, apa yang kita, rasa sebagai apa ya, unggulan gitu ya Iya. untuk bisa dipakai ke konsep paliatif di Indonesia gitu. Wow, keren banget, tapi akhirnya aku sendiri juga nangkep banyak banget dari, insight-insight-nya, dari tulisan-tulisan Mas Bagas yang bahkan ternyata udah masuk, salah satu top bulan itu ya di list jurnal internasional, terus juga jadi reflektif juga karena aku juga punya, beberapa saudara, alhamdulillah bukan di keluarga inti, tapi di beberapa keluarga yang mungkin ketiga gitu Mhm, yang sedang mengalami penyakit, kronis juga lagi ya berjuang ya, heeh. mhm, mhm. Dan ini juga bisa jadi masukan buat, teman-teman yang dengar, yang mungkin punya saudara, punya teman, itu ternyata ada cara-cara yang bisa dilakukan, tentu dengan berkonsultasi dengan para tenaga medis yang ini ya, yang seharusnya ya dari rumah Mhm. sakit dan segala macam. Tapi ini mungkin risetnya akan jauh lebih, eee, bergunanya jauh gitu, maksudnya sampai sampai bisa diterapkan oleh banyak teman-teman gitu ya. Amin, amin. Mungkin sebelum terakhir kita tutup ada closing statement, Mas Budi? Closing statement-nya apa ya, mungkin closing statement-nya adalah salah satu implikasi dari penelitian ini gitu Mhm. ya, harapannya kita bisa mengintegrasikan palliative care ini di sistem kesehatan Indonesia, karena sebenarnya perawatan paliatif ini bukan sesuatu barang mewah, tapi Iya, adalah betul. sebuah hak asasi manusia buat semuanya. Wow, keren banget. Ini kayaknya kurang kurang nih 1 jam nih, tapi kayaknya Waduh, mudah-mudahan udah mencakup semuanya dan mungkin amin. ada
platform lain tempat Mas Bagas bisa disseminate hasil risetnya, dan Siap. good luck juga Terima sampai ujung nanti. kasih Mas Adip juga, semangat terus. Oke, terima kasih Foxian, teman-teman yang sudah mendengarkan, Mas Bagas dan dari teman-teman Origin juga. Thank you.